Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul di ruang kelas. Ada 4 kursi kosong. Maka ada teman yang tidak ada ke sekolah. Siapa sih? Ada Razul, Faiz, Itu, dan Naib. Semoga yang tidak ada di kelas ini tetap bisa menyimak pembelajaran dan nanti kita akan reportirkan ke kelas masing-masing. Anak semuanya, minggu lalu telah kita laksanakan pembelajaran di materi yang kedua tentang pernikahan. Tentang apa kemarin? Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Satu ada wali, ya. Dua ada perceraian, ya. Tiga tentang rujuk, ya. Yang keempat tentang iddah, ya. 4 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Coba Mas Ridho, wali ada berapa? 2, 1. Namanya apa tuh? Wali nasab. Yang kedua wali hakim. Nasab adalah wali yang berasal dari keturunan. Yang kedua wali hakim adalah wali nikah yang dari negara yang mewakilkan kepada Kementerian Agama sampai pada kepala kantor urusan agama. Itu adalah wali. Yang kedua ada talak atau perceraian. Allah itu menghalalkan perceraian tapi membencinya. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena menimbulkan madharat terhadap kebutuhan keluarga, terutama siapa? Anak. Itu adalah. Yang ketiga ada iddah. Apa iddah? Iddah adalah masa menunggu setelah perceraian bagi seorang perempuan atau yang ditinggal mati oleh suami. Itu adalah masa itu. Yang keempat ada yang namanya rujuk. Apa itu rujuk? Kembalinya ikatan pernikahan setelah perceraian. Hari ini kita akan masuk materi pamungkas terakhir ya, dari materi pernikahan, yaitu tentang legalitas hukum dan hikmah pernikahan. Legalitas hukum itu adalah produk hukum. Apa yang juga nanti adalah tentang undang-undang, tentang peraturan menteri dan lain sebagainya. Dan juga hikmah pernikahan. Baik semuanya, mari kita mulai kita bagi dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ketika bicara hukum, maka ada yang namanya undang-undang, ya. Undang-undang tentang pernikahan itu telah kita singgung di pertemuan pertama, yaitu nomor berapa? Masih ingat? Undang-undang nomor 1 tahun 74 itu adalah undang-undang pernikahan di Indonesia yang pertama kali. Dan nanti ada undang-undang penggantinya. Pak nama diganti bukan karena tidak sesuai, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat di zaman sekarang. Boleh jadi ke depan akan ada perubahan undang-undang lagi, melihat perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Yang terbaru adalah pemerintah telah mengesahkan rencana KUHP tentang apa dia kemarin ramai di kita itu tentang tidak diperkenankannya seorang yang tidak dalam ikatan pernikahan. Ingat, kita yang baru. Ya, jadi hubungan yang namanya biologis itu adalah harus dilaksanakan dengan fase yang namanya pernikahan. Baik, ada video singkat pagi ini. KUHP yang baru dinilai mencakupi urusan privat keluarga seperti hubungan seks. Dilansir dari Bagian Hukum Pidana Luar Indonesia dinilai membatasi hak untuk memprotes hingga mengancam kebebasan perempuan dengan ketentuan mengembalikan larangan menghina presiden, lembaga negara dan ideologi negara serta seks di luar nikah dan pranikah.
KUHP itu akan berlaku dalam waktu 3 tahun setelah pemilu 2024 di Indonesia. Dikhawatirkan KUHP baru ini akan berdampak negatif pada investasi dan pariwisata Indonesia. Padahal saat ini pelaku pariwisata di Indonesia masih berupaya pulih dari dampak buruk pandemi COVID-19. KUHP yang baru disahkan DPR RI akan berlaku bagi warga negara Indonesia, penduduk asing yang menetap di Indonesia, serta turis asing. Sehingga dikhawatirkan dapat menjauhkan turis asing karena salah satu substansinya memidanakan pelaku hubungan seks di luar nikah. Aksi demonstrasi juga telah berlangsung pada pekan ini. Dikabarkan pula KUHP yang baru disahkan tersebut diperkirakan akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas kita mencerminkan pergeseran pada pemidana dan tidak lagi sekedar memberikan efek jerah dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa yang memulihkan. Penyempurnaan RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak semena-mena dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma dan penjelasannya, penyelenggara terhadap hak dan manfaat presiden dan wakil presiden, konten pokok dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari demokrasi dan dapat salah tahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, di video tadi dikutip dari kudus.com yang intinya adalah sebenarnya kekhawatiran mereka yang tidak mau melegalkan pernikahan itu adalah berlebihan. Islam itu mengatur pernikahan bagi masyarakat agar tidak ada yang namanya hak yang terhilangkan, pertama dari kaum perempuan. Bayangkan ketika ada legalitas pernikahan, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, semua boleh berhubungan ibadah begitu. Ya kan, ini kan menjadi masalah besar ke depannya. Tentu ini adalah sudah beralasan dengan kata itu. Meskipun diprotes banyak orang, nantinya menurut saya itu akan akan disahkan dan akan digunakan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang masih menganut para perlindungan, tidak pantas, tidak layak, dan seterusnya. Menurut kalian itu tadi itu tentang undang-undang yang akan disahkan itu sudah tepat kan? Sudah sesuai dengan mata terbang Indonesia? Silakan. Yang putra satu, yang putri satu. Yang putra diwakili Mas Ridho, yang putri Mbak Amin. Silakan. Ada itu. Setuju kan? Ketika undang-undang itu dibantah di naik dari di Mahkamah Konstitusi. Kita juga yang namanya kalau tidak boleh pernikahan. Iya. Ya kita ada ya. Sudah tidak boleh hubungan luar nikah. Maksudnya enggak boleh. Enggak, iya maksudnya. Nanti bisa. Oh, Pak, setuju. Kenapa? Alasan? Setuju apa? Setuju atau undang-undang itu? Kenapa alasan? Nggak setuju ya, kenapa nggak boleh? Indonesia tidak prioritaskan Jadi harus menjunjung tinggi dari yang namanya musibah pernikahan. Ya, satu, andai itu tidak disahkan, tapi semua boleh berhubungan badan tanpa adanya pernikahan. Yang terjadi apa kira-kira? Operasi nambah harus Kalau lain ya, jelas. Kalau sampai tidak disahkan, kalau sampai dibuat menggunakan sama penggugat, maka boleh jadi Indonesia adalah darurat yang namanya
dengan badan di luar pernikahan itu membahayakan sekali. Gitu ya. Baik, tujuan kita pagi ini yang pertama adalah siswa mengetahui tentang produk hukum pernikahan. Indonesia itu negara hukum yang memadukan dengan undang-undang yang namanya hukum fikih. Indonesia itu adalah negara demokrasi memang, dan juga punya hukum substitusi hukum yaitu hukum Islam. Nanti kita akan membahas beberapa produk hukum di Indonesia tentang pernikahan. Yang kedua, siswa memperoleh informasi secara benar tentang problematika dan legalitas hukum pernikahan di Indonesia. Ada banyak problematika pernikahan, ya, problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Nanti kita akan lihat beberapa problemnya. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan legalitas dan hikmah di pernikahan secara benar. Nanti kalau kita sudah tahu hukumnya seperti apa, nanti kita akan menemukan hikmah nikah seperti apa. Jadi kalau sudah nikah itu enak, artinya kita bisa diatur oleh negara atau oleh hukum fikih. Fikih itu adalah perbedaan memang, ya, perbedaan mahal itu adalah hal yang biasa hukum. Tapi ketika bicara tentang negara, ada kejelasan yang namanya produk hukum atau bukan. Yang pertama, ini adalah problem tentang LGBT. Ya, sudah beberapa kali terhembuskan kabar ini. Yang terakhir kemarin ya, ketika ada putusan dari Amerika Serikat maupun Indonesia ditolak oleh MUI. Ya, kenapa ditolak kira-kira? Karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kira-kira di Semarang ada nggak komunitas ini? Sikap kita bagaimana seharusnya? Protektif? Kita juga masih juga menjauh karena kalau misalnya kita lihat mereka kan mereka malah berubah. Kita kayak dia menjauh ini. Mereka punya hak hidup, tapi kita wajib membatasi diri. Ya. Karena perbuatannya salah, keliru. Ya, itu juga itu kamu suka dengan cowok kan dengan Terus sudah. memang apa ya? Naluri manusia itu mungkin itu adalah pemahamannya. LGBT itu dimanapun akan dibantah. Negara yang sudah menegakkan LGBT itu kerepotan mereka. Gimana? Pertanyaannya dengan ya, yang melegalkan sekarang kerepotan, malah lagi dengan Aceh. malah lagi. Mereka ya, mereka melegalkan atas nama hak asasi manusia. Itu kan adalah mereka harus seperti itu, tapi tidak dalam produk yang namanya seksualitas. Mereka punya hak memang, tapi seksualitas tidak seperti itu, salah. Indonesia apalagi ya, negara yang punya nama agama Syafi'i itu tidak mungkin menerima LGBT. Saya pernah tulis di salah satu koran LGBT itu, dia tanggapannya sama. Saya tidak sepakat dengan LGBT diberi ruang untuk jangan. Mereka tetap diberikan hak hidup, tapi mereka akan sabarkan nantinya, tidak seketika. Perubahan itu tidak seketika, tapi tidak sadar tapi pelan-pelan. Ya, kasih tahu edukasi dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu problem tentang hukum yang berubah dalam negara. Yang kedua ada pasangan muda yang terjalin razia di hotel kelas Melati. Ini juga mereka tidak bukan tentang pernikahan, tapi mereka adalah orang-orang yang secara kematangan usia belum atau berjadi dia tidak mau melegalkan pernikahan. Ini juga menjadi problematika sekitar kita. Banyak tidak seperti ini. Banyak apa? Ini yang legal, yang ilegal, yang legal ada di sekitar kita. Terlindungi tidak? Terlindungi. Maka undang-undang tadi yang kalau disahkan itu membatasi juga yang seperti ini. Ini problem yang harus kita selesaikan. Karena itu kalau punya ahli hukum, kalau ambil tentang permasalahan masyarakat sosiologi misalnya, kita belajar itu. Apa masalahnya? Ya kan? Apa solusinya? Ya bagaimana itu solusi? Tidak ada pilihan lain.
Baik, problem yang ketiga, apa nih kira-kira? Kumpul kebo, ya, banyak di Indonesia dan dicontohkan oleh guru kita di dalam misi artis, selebritis, seorang mereka yang punya sawah itu sangat fatal. Mereka bagiannya menunjukkan tata pernikahan mereka punya anak keturunan. Bagaimana nasabnya? Tentu saja itu nasabnya, itu kan. Nah, ini adalah produk hukum yang harus memayungi tentang pernikahan itu juga dalam undang-undang salahnya. Maka jangan pernah punya angan-angan, punya rencana akan seperti ini. Itu pilihan yang salah. Atau enggak? Salah. Gimana pun akan salah. Siapa korbannya? Anak korban. Pasangannya nggak akan terdapat dalam waktu dekat, tapi anaknya tercatat dalam waktu dekat. Jadi itu termasuk yang ketat dalam produk seperti ini, tapi belum bisa mengakomodir semuanya. Ini adalah problematika lain dalam pernikahan. Ya, apalagi dalam tanda kutip diiming-imingi ya oleh orang itu dengan nanti namanya donasi dan sebagainya itu boleh. Ini adalah beberapa contoh nikah di bawah umur terjadi di Indonesia banyak, terutama berkaitan dengan adat dan budaya. Di Minangkabau juga terjadi. Perempuan kalau sudah mulai haid itu dinikahkan katanya, ya sudah boleh nikah. Padahal perempuan itu kan sekarang berkembang usianya lebih awal ya, 9 tahun, 10 tahun harus dinikahkan gitu. Nah ini adalah juga ada kelemahan produk hukum yang harus kita ketahui. Nanti bagaimana solusinya. Selanjutnya ini tentang apa kira-kira kalau saya tanggal seperti ini. Mereka menikah legal, tapi istilahnya nggak mau punya anak. Apa adalah bahasa ilmiah? Child free. Ya, ini juga problem. Menikah itu adalah satu diantaranya adalah mengembangkan yang namanya keturunan secara sah legal diakui negara. Oh, Yusuf menikah dengan Khadijah misalnya, dengan Zulaikha misalnya. Zulaikha itu Yusuf punya anak namanya Siti dan siapa gitu. Kan jelas menikahnya di sini, anaknya ini akta kelahirannya. Ketika ini terjadi di Indonesia dan dilegalkan dan orang boleh memilih seperti ini, itu sama. Memang di beberapa negara industri sudah menerapkan seperti ini. Mereka hanya bekerja dan bekerja. Anak yang penting katanya punya anak banyak itu tanggungannya banyak, biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Mereka itu adalah yang lemah dalam berpikir di masa yang akan. Bayangkan kalau semua orang tidak mempunyai anak, gimana generasi ke depannya? Kan akan terputus generasi, tidak ada generasi di usia sekian gitu kan. Maka orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, mereka tersadarkan harus dengan adanya undang-undang atau produk hukum pernikahan, yaitu menikah adalah termasuk mengembangkan keturunan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka yang bekerja kalau untuk di kos gitu, nyaman juga terus. Boleh adopsi, boleh. Ya ada tata caranya, tidak asal adopsi. Yang namanya adalah adopsi di panti asuhan atau di lembaga yang menampung anak tidak kurang beruntung ya kurang beruntung itu kita akan punya legalitasnya. Saya mengadopsi anak ini, orang tuanya ini, alamatnya ini jelas. Tapi kalau kita adopsi anak secara langsung ke masyarakat tanpa ada legalitas hukumnya, tidak ada tatatannya, nanti ketika anak itu dewasa bisa menggugat. Tapi ketika sudah ada tatapan hukumnya, nggak bisa. Tetap saja yang kita ambil itu nggak boleh kita anakan kita secara biologis, tidak boleh. Misalnya saya adopsi anak namanya Anton misalnya, nggak boleh Anton di Karyadi, nggak boleh. Anton jadi bapaknya di sana secara hukum karena sudah ada akarnya gitu. Tapi ketika diasuh oleh saya tidak masalah. Dia saya sekolahkan, saya beri hidup dan sebagainya. Ini adalah beberapa produk dalam produk hukum dalam pernikahan di Indonesia.
Baik, dari sini sudah bisa ditangkap apa yang kita akan bahas, yaitu tentang produk hukum yang akan digunakan untuk pernikahan di Indonesia. Setidaknya ini adalah beberapa produk hukum yang akan kita bahas dalam mewajibkan pernikahan di Indonesia. Pertama adalah pernikahan itu disahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi kita yang menikah itu adalah sudah dalam layak hukum undang-undang, sudah sah, sudah legal, dan diketahui oleh negara. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini adalah produk hukum pertama tentang pernikahan yang diatur secara lengkap di Indonesia. Yang ketiga, ini adalah Undang-Undang Pengganti Nomor 2. Jadi nomor 16 adalah pengganti tahun 2004 ini tentang pernikahan. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Jadi pernikahan yang legal, pernikahan yang sah, yang diatur hukum adalah yang tercatatkan di kantor urusan agama pada masing-masing kecamatan. Itu adalah pernikahan yang diakui secara hukumnya. Baik, saya terakhir tentang hubungan pernikahan. Jadi kalau kita sudah mengetahui definisi pernikahan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, kita akan membahas tentang hubungan pernikahan. Pertama adalah pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah merasa tenang, tentram, tidak banyak bertingkah. Itu adalah dalam urusan pernikahan. Mawaddah menunjukkan kesetiaan sampai di usia kapanpun. Warahmah penuh kasih. Dua adalah pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik, yang sah, yang legal, dan diketahui oleh masyarakat. Oh, Pak itu menikah tahun 2024, punya anak 2025, anak kedua 2028 misalnya ini, kan tertata oleh hukum secara benar. Jadi kalau produk pernikahan itu adalah secara legal, maka tidak terasa khawatir, tidak ada was-was. Ketika ada undang-undang ditolak pengesahannya, maka saya yakin Indonesia akan kalah kabut mengatasi problem kain. Meskipun ya kita tidak menutup mata ya, banyak orang-orang yang mengambil celah hukum, mereka mengambil opsi yang tidak benar dalam melemahkan hukum banyak. Kalau menyimak berita tentang kriminal, dalam sehari itu ada banyak orang-orang terjadi razia di kosan, di hotel kelas, mati juga banyak. Tapi ketika sudah ada payung hukumnya, mereka terjerat. Ya, siapa? Ya warga Indonesia, juga warga asing. Kan yang khawatir adalah ada warga asing ya. Mereka di Indonesia menikmati wisata, menikmati galian dari Indonesia dengan tujuan yang lain seperti itu. Tentunya adalah hal yang salah. Kalau mereka ke Indonesia, yaitu aturan Indonesia nggak bisa membuat orang sendiri. Ancamannya bagaimana? Ketika orang asing ke Indonesia perjalanan, maka investasi dari wisata akan terkurangi itu resiko itu. Tapi ketika menjaga martabat pernikahan itu lebih penting menurut saya. Ketimbang legalitasnya tidak jelas, maka menjadi masalah. Yang ketiga adalah dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Ya, agama itu adalah mengatur semua hal, pergaulan, bermasyarakat, berumah tangga. Ketika tidak ada legalitas pernikahan, maka dia akan melemahkan dalam orang beragama. Yang keempat adalah pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Jadi Islam itu kalau ada diskriminasi pada perempuan salah. Justru Islam itu adalah menjunjung tinggi yang namanya martabat perempuan. Dengan pernikahan mereka akan diakui secara hukum. Oh, menikah dengan ini adalah suaminya, nanti punya anak ini. Itu adalah dalam rangka Islam memayungi yang namanya perempuan dalam pernikahan.
Lupa kenapa ada yang membolehkan poligami? Boleh nggak boleh? Apa poligami? Seorang laki-laki yang menikah lebih daripada satu, boleh nggak? Boleh. Hanya biaya saja. Adil apa itu adil? Bagi apa? Waktu, ekonomi, yang lain, perhatian. Bisa nggak seadil-adilnya? Sesuai dengan kehidupan manusia. Yang baru ada kabar dari salah satu anggota DPR kami yang juga punya YouTube-nya di mana-mana, Deddy Mulyadi, dengan istrinya Bupati Purwakarta. Mereka bercerai ya. Nah, kalau ekonomi mereka curang apa kira-kira? Kan tidak kurang kan? Ternyata ada masalah dalam keluarga dalam pernikahan, yaitu komunikasi. Satunya di Jakarta, yang perempuan, satunya di Purwakarta. Itu adalah ya. Islam tidak ada legal itu tentang polyandri. Poligami itu adalah laki-laki yang menikah daripada kalau polyandri adalah perempuan yang menikah lebih daripada satu, gak boleh. Kenapa? Karena akan mengkabulkan keturunan itu ada sopo, bin sopo, bin siapa? Ada agama sebelah kita yang melegalkan polyandri, tapi itu juga masalahnya besar, semakin banyak masalahnya. Islam membatasi itu. Poligami boleh, tapi caranya harus adil. Bisa nggak adil? Enggak. Kalau dia bilang Rasulullah itu poligami, ya poligami Rasulullah memang. Tapi jangan ambil yang gampang poligami saja. Rasul itu dalam sehari itu sedekahnya, ibadahnya, gak ada yang menyamai. Ya jangan ambil poligaminya kalau Rasul banyak banget. Di Indonesia ada sosok poligami yang dianggap sukses. Anda kalau jajan ke Solo, ya itu dia punya seorang poligami. Terus orang itu dia punya 4 istri dan masing-masing istri diberikan usaha. Gimana? Tapi apakah cukup dengan materi saja? Kan tidak. Jadi poligami bukan satu-satunya alasan bagi seorang laki-laki untuk menikah. Satu saja sampai hilang. Kemudian yang kelima adalah pernikahan dapat menjauhkan perzinahan. Maka otomatis menikah itu adalah gerbang menuju halal dalam urusan seksualitas. Maka menikah kalau sudah siap segera menikah. Tidak usah menunggu sampai berjalan. So kalau udah siap nikah, tanyanya dengan siapa? Masih panjang. Masih harus kuliah kelautan. Panjangnya seberapa? Ya yang jelas sekarang masih dalam tahap pembelajaran ya. Sekolah dulu sampai di baik, Pak Ari ini diskusi untuk kegiatan pagi ini silakan dibagi untuk ini ada 15. Jadikan 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 Pak Raya, Aisyah, Najwa. Kelompok 2 Alia, kemudian Putri dan Ani. Kemudian kelompok 4 kelompok 3 Doi, Yusuf dan Sasa. Papa, Fatur, dan Theo. Kelompoknya Mas Aldi, Mas Fadil, dan Mas Reno. Ada virus. Kelompok 1 nanti yang mewakili Mbak Najwa. Kelompok 2 yang mewakili Alia. Kelompok 3 Sasa. Kelompok 4 Mas Fatur. Kelompok 5-nya Mas Alkin. Ya.
Belum bisa aja. Ada Pak Sabun. Baik, kalau sudah selesai bisa ke depan. Itu. Kelompok 3, kelompok 4, Harusnya indus Pak. kelompok awal ini. Kelompok 4 atau saudara. Ya, dimulai dari pembahasan problematikanya, kemudian baru solusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan. LGBT menjadi kelompok masyarakat dalam berhubungan dengan realita penggunaan pernikahan. Kita akan membahas tentang peran pernikahan dan konflik masyarakat. Tujuan masyarakat itu untuk membantu perubahan sosial. Adanya LGBT dapat mengubah salah satu tujuan pernikahan. LGBT didukung menjadi penyebaran penyakit seksual berguna dengan menikah yang merupakan solusi penyebaran penyakit. Baik. Baik, terima kasih. Pernikahan kelompok sering terjadi di Indonesia, terutama atas nama pernikahan yang sah dalam agama dan negara adalah umur yang sudah cukup. Jika menikah muda sudah bisa menafkahi dan memberi tanda tangan yang cukup, jadi menikah pada umur yang cukup. Terus adanya sebelum lagi aja Pak. Baik, kelompok 5, silakan Mas Alvin. Selfie adalah anggapan bahwa tidak biaya hidup, pengaturan dan lain sebagainya. Padahal memiliki kandungan adalah biaya. Jika kandungan tentang kesepakatan pernikahan adalah juga memiliki hubungan yang satu. Dan pernikahan adalah sangat penting jika ingin memiliki keturunan. Dan sendiri merupakan pilihan yang tepat dan anak sebenarnya kalau perlu diberikan Baik, terima kasih semuanya. Dan pastikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, problematika pernikahan, problematika hukum pernikahan itu terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Maka tugas kita adalah mengawasi dan menjaga diri jangan sampai kita termasuk yang menjadi masalah dalam pernikahan. Yang ketiga adalah dalam bidang pernikahan kita bisa mengambil peran terpenting yaitu menikah secara sah sesuai dengan ketentuan dalam beragama. Baik, teman semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah limpahkan iman kepada kita semuanya.